Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk membahas mengenai 7 kisah ajaib dalam Al-Qur'an di luar nalar. Simak video selengkapnya berikut ini agar mendapatkan ilmu pengetahuan kepada kita semua. Al-Qur'an merupakan kitab yang berisi firman Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Selain peringatan dan kabar gembira, Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan kisah masa lalu agar menjadi pelajaran bagi umat. Tidak hanya pada zaman Nabi Muhammad, kisah-kisah yang dikabarkan Allah juga berasal sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Bahkan sebelum penciptaan alam semesta, beberapa kisah berikut ini tidak bisa dipahami oleh nalar manusia. Mulai dari makanan yang turun dari langit hingga kisah Nabi Ibrahim yang tubuhnya tidak terbakar api. Kejadian ajaib itu merupakan tanda kebesaran Allah yang yakin pada kekuasaan Sang Pencipta. Berikut 7 kisah ajaib dalam Al-Quran di luar nalar. Yang pertama adalah makanan turun dari langit. Kisah ajaib pertama adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan makanan lezat untuk pengikut Nabi Isa alaihissalam. Kisah ini terjadi ketika Nabi Isa dan kaumnya harus menghadapi tantangan dari Bani Israel yang menyimpang dari ajaran Taurat. Nabi kemudian melakukan dakwah ke berbagai tempat yang penuh dengan bahaya dan ancaman. Hal ini membuat Nabi Isa dan pengikutnya kesulitan dalam mendapatkan bahan makanan dan sering mengalami kelaparan. Akhirnya, di antara pengikutnya ada yang berkata, "Ya Isa putra Maryam, dapatkah Tuhan menurunkan makanan dari langit untuk kita?" Hal ini tidak langsung disetujui oleh Nabi Isa. Ia meminta pengikutnya agar tidak berharap mukjizat dan terlebih dahulu berusaha. Namun, pengikutnya mengatakan jika makanan itu hanya untuk kemantapan hati agar mereka bisa menjalani dakwah dengan baik dengan makanan tersebut. Akhirnya Nabi Isa berdoa kepada Allah. Kisah ini diabadikan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 112 sampai 115 yang artinya, "Ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa berkata, 'Hai Isa putra Maryam, sanggupkah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?' Isa menjawab, 'Bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang yang beriman.' Mereka berkata, 'Kami ingin memakan hidangan itu dan supaya tenteram hati kami dan supaya kami yakin bahwa kamu telah berkata benar kepada kami dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu.' Isa putra Maryam berdoa, 'Ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami. Dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau, beri rezekilah kami, dan Engkaulah pemberi rezeki yang paling utama.' Allah berfirman, 'Sesungguhnya aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu. Barang siapa yang kafir di antaramu sesudah turun hidangan itu, maka sesungguhnya aku akan menyiksanya dengan siksaan yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia.' Quran surah Al-Maidah ayat 112 sampai 115. Yang kedua adalah hidup kembali setelah meninggal selama 100 tahun. Kisah ini juga tidak bisa dicerna oleh nalar manusia. Namun tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Kisahnya diceritakan Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 259. Adalah Uzair. Ia melihat sebuah negeri yang hancur dan begitu banyak mayat pasukan yang bergelimpangan. Melihat pemandangan itu, Uzair lantas berpikir, bagaimana bisa Allah Subhanahu wa taala kembali membangkitkan orang-orang yang sudah mati ini pada hari kiamat nanti. Ternyata pikirannya ini membuatnya mengantuk, lalu tidur di bawah sebatang pohon. Ketika bangun,
Uzair tidak lagi melihat pemandangan mayat hidup yang sebelumnya. Kini kondisinya berubah dengan orang yang lalu lalang dalam sebuah pasar. Tiba-tiba terdengar suara yang bertanya sudah berapa lama ia di sana. Uzair menjawab bahwa ia hanya tertidur 1,5 hari. Namun suara itu menjawab bahwa Uzair telah wafat selama 100 tahun. Kemudian dihidupkan lagi atas kehendak Allah. Tidak hanya itu, Allah juga memperlihatkan bagaimana kuasanya Dia menyusun kembali tulang belulang keledai Uzair yang telah mati. Kisah ini menjadi bentuk kekuasaan Allah bagi umat-umat selanjutnya. Atau apakah kamu tidak memperhatikan orang yang melalui suatu negeri yang temboknya telah roboh menutupi atapnya? Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Maka Allah mematikan orang itu 100 tahun, kemudian menghidupkannya kembali. Allah bertanya, berapakah lamanya kamu tinggal di sini? Ia menjawab, saya tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, sebenarnya kamu telah tinggal di sini 100 tahun lamanya. Lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum lagi berubah, dan lihatlah kepada keledai kamu yang telah menjadi tulang belulang. Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan kami bagi manusia. Dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu, kemudian kami menyusunnya kembali. Kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka tatkala telah nyata kepadanya bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati, dia pun berkata, saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang ketiga adalah Nabi Ibrahim alaihissalam tidak terbakar api. Kisah di luar nalar lainnya adalah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam tidak terbakar api saat berada dalam kobaran api. Saat itu Nabi Ibrahim menjalani kehidupan pada pemerintahan Raja Namrud yang rakyatnya menyembah berhala. Saat itu Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh Raja Namrud. Mendapati berhala yang dianggap Tuhan dihancurkan, membuat Raja Namrud pun berang. Ia bertanya kepada Nabi Ibrahim, siapa yang menghancurkan berhala-berhala tersebut? Sang Nabi pun kemudian mengatakan bahwa yang menghancurkan berhala tersebut adalah berhala yang paling besar. Pasalnya, Nabi Ibrahim meletakkan senjata yang ia bawa di leher berhala tersebut. Namun hal ini tidak dipercaya oleh Raja Namrud, mengingat sang raja juga sadar jika berhala-berhala tersebut tidak mampu berbuat apa-apa. Raja kemudian memerintahkan pasukannya untuk menyiapkan kayu bakar untuk membakar Nabi Ibrahim. Di tengah kobaran api tersebut, tubuh Nabi tidak terluka sedikit pun. Pasalnya, Allah sudah memerintahkan api agar tidak melukai salah satu Nabi kesayangannya tersebut. Ia dijelaskan Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 69, yang artinya, hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Adapun yang keempat adalah burung yang telah hancur hidup kembali. Kisah ini terjadi pada masa zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika itu, penduduk selalu mengejek Nabi karena mereka meragukan bahwa nantinya manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat. Hal ini dianggap tidak masuk akal mengingat pada saat itu tubuh hanya tinggal tulang belulang. Ternyata cemoohan ini membuat Nabi Ibrahim gundah. Nabi pun kemudian bertanya kepada Allah tentang bagaimana cara Allah menghidupkan manusia yang sudah lama mati. Kisah Nabi Ibrahim menyaksikan Allah menghidupkan burung yang telah hancur dan mati itu disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 260, yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang mati. Allah berfirman, belum yakinkah kamu? Ibrahim menjawab, aku telah meyakinkannya, akan tetapi agar hatiku tetap mantap dengan imanku, Allah berfirman, kalau demikian, ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah semuanya olehmu. Allah berfirman, lalu letakkan di atas tiap-tiap satu bukit satu bagian dari bagian-bagian itu. Kemudian panggillah mereka,
niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surah Al-Baqarah ayat 260. Adapun yang kelima adalah Nabi Musa membelah Laut Merah. Kisah di luar nalar lainnya adalah ketika Nabi Musa alaihissalam membelah Laut Merah untuk menghindari diri dari kejaran Raja Fir'aun. Saat itu, Nabi Musa mengajak pengikutnya untuk hijrah dari Mesir untuk menghindari raja yang mengaku Tuhan tersebut. Namun Raja Fir'aun mengejar mereka dengan persenjataan lengkap. Tujuannya untuk menghancurkan dan membunuh Musa beserta pengikutnya itu. Sampailah Nabi Musa di tepi Laut Merah, namun yang ada hanyalah jalan buntu. Semua panik, termasuk Nabi Musa. Ia kemudian berdoa kepada Allah untuk meminta petunjuk. Allah kemudian memerintahkan Nabi Musa untuk memukul tongkatnya ke permukaan laut. Kemudian laut pun menyurut, seolah memberikan kesempatan bagi Musa dan pengikutnya untuk berjalan di atasnya. Mereka kemudian melewati jalan di tengah lautan surut tersebut. Ternyata Raja Fir'aun mengikutinya dari belakang. Sesampainya mereka di ujung Laut Merah, pasukan Fir'aun berada di tengah-tengah. Allah kemudian memerintahkan Nabi Musa untuk lagi memukul tongkatnya di permukaan laut itu. Seketika air laut kembali memenuhi jalanan yang sudah mereka lalu, dan pasukan Fir'aun yang masih berada di tengah lautan itu tenggelam. Peristiwa Musa membelah Laut Merah dan menenggelamkan Fir'aun di tengah Laut Merah itu disebutkan dalam surat Toha ayat 77-78, yang artinya adalah, dan sesungguhnya telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah kamu dengan hamba-hambaku Bani Israel di malam hari, maka buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu. Kamu tak usah khawatir akan tersusul dan tidak usah takut akan tenggelam. Maka Fir'aun dengan bala tentaranya mengejar mereka, lalu mereka ditutup oleh laut yang menenggelamkan mereka. Adapun yang keenam adalah Nabi Sulaiman mengendarai dan mengendalikan angin. Kisah ajaib dan menakjubkan selanjutnya adalah kisah Nabi Sulaiman yang mampu mengendalikan angin. Kemampuan Nabi Sulaiman ini membuatnya mampu pergi kemanapun yang ia mau. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran Surat Shad ayat 36-38, yang artinya, kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang dikehendakinya. Dan kami tundukkan pula kepadanya syaitan-syaitan semuanya ahli bangunan dan penyelam, dan syaitan yang lain yang terikat dalam belenggu. Quran Surah Shad ayat 36-38. Kemampuan Nabi Sulaiman mengendarai angin ini telah Allah ajarkan pada manusia di zaman modern ini. Mereka diberi kemampuan membuat pesawat terbang yang mampu membawa mereka mengendarai angin kemana saja dengan kecepatan menakjubkan, seperti yang sudah dilakukan Nabi Sulaiman itu. Adapun yang ketujuh adalah Istana Ratu Bilqis pindah ribuan kilometer dalam sekejap mata. Kisah ajaib ini masih terjadi pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika Nabi ingin memindahkan istana Ratu Bilqis, ia mengumpulkan para pembesarnya dari kalangan jin dan manusia. Peristiwa tersebut disebutkan dalam surat An-Naml ayat 38-40, yang artinya, berkata Sulaiman, "Hai pembesar-pembesar, siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup membawa singsanannya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri?" Berkata Ifrit yang cerdik dari golongan jin, "Aku akan datang kepadamu dengan membawa singsana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya lagi dapat dipercaya." Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab, "Aku akan membawa singsana itu kepadamu sebelum matamu berkedip." Maka tatkala Sulaiman melihat singsana itu terletak di hadapannya, ia pun berkata,
Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mencoba aku apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia. Coba bayangkan, di tengah kecanggihan teknologi seperti saat ini, belum ada yang mampu mengalahkan kecanggihan Nabi Sulaiman menghadirkan singsana Ratu Bilqis dalam sekejap mata. Demikianlah penjelasan mengenai 7 kisah ajaib dalam Al-Quran di luar nalar. Semoga dari pencerahan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.